Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Haleluya, pagi hari ini kita bersyukur karena Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kita, amin. Baik pada hari ini, kita dalam ibadah online kita percaya Tuhan Yesus selalu memberkati, menyertai kita. Bahkan dimanapun kita berada, baik yang di rumah, yang mengikuti secara langsung, mari kita satukan hati kita karena kita percaya dengan iman kita kepada Tuhan, kita akan dikuatkan, amin. Mari kita satukan hati kita mau menyembah Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini ya Bapa. Haleluya, Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan, Engkau teramat baik bagi kami Tuhan. Sepanjang minggu ini Engkau memberkati kami, Engkau memberikan kami kesehatan Tuhan, Engkau melindungi kami, Engkau penolong kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat pagi hari ini Tuhan kami datang di hadapan-Mu Bapa. Kami membawa hidup kami Tuhan, kami menyembah Engkau Tuhan Yesus. Kami mau bersekutu dengan Engkau Tuhan Yesus. Kami mau nikmati hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Ini kami Tuhan anak-anak-Mu ya Bapa. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau terus Tuhan bersekutu dengan Engkau. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Oh Roh Kudus, Kau penuhi hati kami, Engkau segarkan jiwa kami. Engkau baik Tuhan, kasih setia-Mu selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Datang Roh Kudus, Kau kurindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau kurindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir Tuhan, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah, satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah, satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah, biar musik saja katakan sembah Dia.
la balala 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 balala. Hiara la baya shandara la baya la balala 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 balala. Hiara la baya bosh, hiara la balala 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 balala. Hura la baya la balala 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 balala. Engkau yang kami rindukan Tuhan, kami rindu hadirat-Mu ya Bapa. Penuhi kami Tuhan. Shikara la balala 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 balala. Oh Roh Kudus, Engkau tercurah bagi kami pagi hari ini Tuhan. Melawat setiap kami ya Bapa, melawat setiap jiwa-jiwa yang datang kepadamu Tuhan. Kira la balala 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 balala. Hura la baya shandara la balala 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 balala. Kira la baya kira baba 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 baba. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi nikmati kasih-Mu, hadirat-Mu jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah satu yang ku rindu, satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami percaya Tuhan kalau pagi hari ini Tuhan kami sudah dicurahkan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami telah dilawat oleh Tuhan Yesus. Kami telah dimampukan oleh Tuhan Yesus. Kami yang berduka cita, kami yang lemah sudah mendapatkan kekuatan baru yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan pagi hari ini. Kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan yang percaya kepada Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan menyaksikan video pengajaran. Shalom saudara, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pandemi dan akhir zaman. Pandemi COVID-19 sudah mengubah keadaan dunia ini, termasuk mengubah pemahaman orang percaya tentang akhir zaman. Banyak orang Kristen yang merasa kondisi yang sedang dialami ini seperti sedang menggenapi yang tertulis dalam Alkitab, terutama ayat-ayat yang berkaitan dengan akhir zaman. Hal ini diperkuat dengan beredarnya berita-berita spekulatif dan teori-teori konspirasi yang mengatakan bahwa pandemi ini adalah rekayasa sekelompok orang tertentu untuk tujuan jahat. Ada yang mengatakan virus corona sengaja dibuat agar semua orang menerima vaksin yang di dalamnya terdapat chip dan nantinya digunakan untuk memantau semua manusia. Hal ini kemudian dikaitkan dengan tanda antikristus 666. Jangan cepat percaya kabar-kabar yang kebenarannya belum dapat dipastikan, apalagi ikut menyebarkannya. Kitab Amsal menulis bahwa orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Saudara jangan terjebak dengan eskatologi surat kabar, yaitu mencocok-cocokkan antara berita yang ada di surat kabar dengan nubuatan tentang akhir zaman. Insan Pentakosta harusnya mengarahkan pandangan kepada pengangkatan, bukan kepada penganiayaan. Insan Pentakosta harusnya semakin giat mencari wajah Kristus dan bukan kepo mencari identitas antikristus.
Karena kita sangat percaya Tuhan Yesus akan datang kembali dengan segera. Jika kita lihat urutan peristiwa akhir zaman sesuai yang tertulis dalam Alkitab, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah pengangkatan, dan yang kedua tatah pengadilan Kristus. Sedangkan peristiwa yang lainnya akan terjadi tanpa ada andil dari kita. Mengenai pengangkatan, banyak orang menaruh perhatian yang keliru, yaitu kepada kapan waktu pengangkatan terjadi, dan bukan pada apakah kita akan diangkat ketika Tuhan Yesus datang kembali. Pengangkatan pada dasarnya berbicara tentang keselamatan. Jika kita yakin akan keselamatan kita, tidak perlu memikirkan kapan pengangkatan itu terjadi, karena kita pasti akan diangkat. Hanya dengan yakin, yang pertama, kita yakin sudah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua, kita yakin kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Yang ketiga, kita yakin kita selalu hidup berjaga-jaga di dalam Tuhan. Kita semua rindu mengalami pengangkatan, namun tidak semua orang percaya akan mengalami pengangkatan dalam kondisi masih hidup. Contohnya untuk orang percaya yang sudah meninggal, mereka juga akan mengalami kebangkitan dan pengangkatan. Oleh karena itu, kita berjaga-jaga setiap saat, bukan karena tanda akhir zaman sudah tiba, karena kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Berikutnya mengenai tata pengadilan Kristus. Semua orang yang diangkat tetap harus menghadap tata pengadilan Kristus. Tujuannya adalah untuk memperhitungkan pekerjaan pelayanan yang dilakukan. Pekerjaan dilakukan dengan motivasi yang tulus tentu akan mendapatkan upah. Sementara pekerjaan yang dilakukan dengan motivasi yang tidak tulus pasti tidak akan mendapatkan upah. Upah yang kita terima dilambangkan dengan sebuah mahkota. Mungkin kita berpikir, saya tidak membutuhkan mahkota, yang penting saya masuk sorga. Itu saja sudah cukup. Ini adalah pemikiran sangat-sangat keliru. Ada dua alasan kenapa kita harus menerima mahkota. Yang pertama, mahkota adalah lambang pemerintahan kita bersama Tuhan. Mereka yang menerima mahkota akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, bahkan sampai pada kekekalan. Yang kedua, mahkota adalah lambang penyembahan kita kepada Tuhan. Dalam Wahyu pasal keempat, Rasul Yohanes melihat di surga ada 24 tua-tua yang duduk di sekeliling tata. Mereka memakai jubah putih dan mahkota emas di kepala mereka. Mereka melambangkan orang percaya yang sudah diangkat. 24 tua-tua itu tersungkur, lalu melemparkan mahkota mereka di hadapan tata sebagai bentuk penyembahan kepada Tuhan Yesus. Saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus, mahkota yang kita terima akan kita persembahkan kepada Tuhan Yesus. Saudara, itu sebabnya jangan puas diri dengan berkata, yang penting saya masuk sorga. Tidak cukup hanya masuk sorga, saudara. Kita harus mengalami pengangkatan, masuk sorga, dan menerima mahkota. Tanpa mahkota, kita tidak akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Karena artinya kita tidak punya apa-apa untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Pandemi COVID-19 bisa jadi salah satu tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu sebabnya mari kita berjaga-jaga, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Giatlah bersaksi untuk menuntaskan amanat agung, agar kita diangkat masuk ke sorga dan menerima mahkota. Waktunya semakin singkat, saudara. Tuhan Yesus akan segera datang. Amin. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan siapkan hati kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita buka hati kita karena kita tahu dengan firman Tuhan itulah yang memberikan kekuatan buat kita. Amin. Mari satukan hati, kita angkat pujian kepada Tuhan Yesus. Kita mau katakan bahwa Dia sungguh baik. Dia sangat baik dahulu sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Yesus, Kau sungguh baik.
Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya Kau yang layak. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Setiap tahun kita memperingati kematian Tuhan Yesus, kebangkitannya, kenaikannya, dan pencurahan Roh Kudus. Di tahun ini kita memperingatinya dalam keadaan yang berbeda karena kita menghadapi pandemi coronavirus. Setiap kita banyak di rumah, sehingga kita memperingatinya agak berbeda dan mempunyai makna yang berbeda dari tahun-tahun yang dari sebelumnya. Mengingat Paskah pertama, bangsa Israel menyembelih anak domba jantan. Darahnya diambil dan dibubuhi di dua tiang rumah dan di atas rumah mereka masing-masing. Sehingga pada ketika Allah melewati Mesir, mereka diselamatkan. Setiap anak-anak sulung dari manusia dan juga binatang akan dibunuh oleh Allah. Demikian juga semua allah-allah Mesir juga akan dihukum. Nah, setelah Paskah, bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Nah, sebelum Tuhan Yesus menyerahkan diri naik ke kayu salib, Yesus rindu makan Paskah bersama dengan murid-muridnya. Seperti dikatakan di Lukas 22 ayat 15 berkata, "Aku sangat rindu makan Paskah bersama-sama dengan kamu,
sebelum aku menderita, sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapan dalam kerajaan Allah. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi Yesus makan Paskah bersama-sama dengan muridnya, sebab Yesus akan pergi dan akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Jadi ini artinya adalah perjamuan Paskah ini itu mengingati masa lalu dan juga masa kini dan juga masa depan, di mana nanti bicarakan Yesus akan melakukan perjamuan Paskah bersama di Yerusalem yang baru. Tuhan menginginkan kita mengingati apa yang Dia telah lakukan bagi kita di masa lalu, masa kini, dan juga masa depan kita. Di masa lalu, kita memiliki apa yang telah Allah lakukan. Oleh kesetiaan dan kasih karunia-Nya, kita diselamatkan dan menjadi anaknya. Ya, walaupun kita tidak setia, Allah setia dan Dia tetap setia. Dan juga karena kita oleh karena kasih karunia-Nya, kita diselamatkan dan menjadi anaknya. Jadi ini penting untuk kita mengingat hal-hal yang masa lalu. Musa menuntut bangsa Israel ya untuk bersaksi kepada anak-anaknya dan mengajarkan kepada anaknya apa yang Allah telah lakukan bagi bangsa mereka itu. Yang pertama, mereka mengingatkan supaya mengerti bahwa Allah melakukan mukjizat-mukjizat di Mesir terhadap Firaun. Sehingga setelah 10 tulah yang mendera pada penindas orang Mesir, bangsa Israel dibebaskan. Firaun itu bicara tentang iblis. Jadi Allah melakukan sesuatu terhadap iblis, sehingga bangsa Israel itu dilepaskan dari Mesir, dari perbudakan Firaun, dari perbudakan iblis. Setelah itu Allah juga memimpin mereka sehingga mereka itu bisa melalui menyeberang ke tanah Laut Merah, ya, sehingga Laut Merah itu terbelah dua sehingga mereka itu dapat berjalan di daratan yang kering. Setelah mereka melewati Lautan Merah dan laut itu kembali lagi menutupi dan membunuh semua tentara-tentara Mesir yang mengejar mereka. Nah, setelah itu ini bicarakan juga tentang baptisan air, ya. Yang ketiga, Allah juga menuntun mereka di padang gurun, ya, di mana mereka dipimpin oleh tiang api dan tiang awan. Melalui semua ini selama 40 tahun mereka dipelihara dengan sempurna. Mereka tidak ada yang sakit, mereka dikasih kesehatan. Baju mereka juga dan kasut mereka itu tidak ada yang rusak selama 40 tahun. Mereka dipelihara dengan Tuhan dengan luar biasa. Demikian juga ini yang harus kita ingat apa yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kita juga. Jadi Tuhan telah menebus kita, ya, memberikan anak yang tunggal supaya kita diselamatkan. Ya, kita juga sudah keluar dari ikatan dosa, dari perbudakan iblis. Ini suatu mukjizat yang besar bagi kehidupan kita semuanya. Nah, ini harus kita mengajarkan juga ini kepada anak-anak kita. Supaya kita mengerti bahwa Tuhan pun juga sekarang ini telah sedang menuntun kita kepada tanah perjanjian, yaitu Yerusalem yang baru. Ya, di mana nanti Allah, Tuhan Yesus akan datang kembali kepada ke bumi ini, ke dunia ini, dan kita bersama-sama Dia dengan Dia untuk selama-lamanya di Yerusalem yang baru.
mengingat pada perintah-perintah Tuhan itu ada satu kunci ya untuk mendiami tanah perjanjian. Ini penting, setiap kita harus mengingati apa yang Tuhan telah lakukan ya supaya kita dapat mendiami tanah perjanjian itu, yaitu apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Seperti dikatakan di Ulangan 11 ayat 22 berkata, sebab jika kamu sungguh-sungguh berpegang pada perintah yang kusampaikan kepadamu untuk dilakukan dengan mengasihi Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya dengan berpaut padanya, maka Tuhan akan menghalau segala bangsa ini dari hadapanmu, sehingga kamu menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Ini Tuhan berbicara juga kepada kita. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan menuruti, mentaati perintah-perintahnya. Dan kita akan mengajarkannya juga kepada anak-anak kita dan generasi berikutnya. Dan Tuhan berjanji, Tuhan akan menghalau semua musuh kita dari hadapan kita. Bahkan Tuhan akan menduduki kita di tempat, di daerah-daerah di mana musuh-musuh kita duduk di sana, berada. Musuh-musuh kita yang lebih besar, bahkan lebih kuat, kita akan menduduki tempat-tempat daerah mereka itu semuanya. Karena Tuhan ingin memberkati kita semuanya. Ya, jadi seperti dikatakan di Ulangan 11 ayat 11, Tuhan itu ingin memberkati umatnya. Ya, Tuhan ingin membawa umatnya itu ke negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapatkan air sebanyak hujan dan yang turun dari langit. Ini bicara tentang apa? Jadi mereka yang dahulu di Mesir itu, mereka harus menanam benih dan harus dengan susah payah itu mengairi benih itu sendiri. Tapi di tanah perjanjian yang baru, Tuhan akan mengairinya. Ya, Tuhan membawa kepada tempat di mana gunung-gunung dan lembah, banyak lembah, sehingga Tuhan akan mengairi benih tanaman itu sebanyak hujan. Dan kata lain adalah kita memang harus bekerja, tetapi Tuhanlah yang akan menumbuhkan, memberkati ya apa yang kita telah tanam, apa yang kita telah tabur. Ya, jadi sesuai dengan apa yang dikatakan di firman Amsal ayat 10:22 berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Ya, ini yang pesan pada Tuhan, supaya kita itu benar-benar mentaati firman Tuhan, apa yang dia bicarakan, dan mengajari juga kepada anak-anak kita dan generasi kita selanjutnya. Ya, supaya kita menuruti semuanya perintah-perintahnya. Di masa kini, kita mengingat kesaksian umat Tuhan keluar dari Mesir, untuk membangun kepercayaan kita kepada Allah dan menyelaraskan diri kita dengannya. Ya, kita mengingat apa yang telah Tuhan lakukan pada diri kita, bahwa kita sudah dibebaskan dari Mesir, kita sudah dibebaskan dari dunia, kita sudah dibebaskan dari perbudakan iblis. Nah, ini satu mukjizat yang besar ya, yang kita terima, yang kita dapati, yang Tuhan lakukan untuk kita semuanya. Ya, jadi ini harus kita ingatin supaya apa? Kita membangun kepercayaan Tuhan yang Tuhan adalah baik, yang telah menolong kita. Ya. Nah, di Pentakosta yang sekarang ini kita percaya bahwa setiap kita telah menerima pengurapan yang baru, supaya kita diberikan kantong yang baru, kantong kulit yang baru untuk menerima anggur yang baru. Artinya kita ini semua diurapi dengan Roh Kudus dan kita diberkatin ya untuk menerima pewahyuan-pewahyuan yang baru, dimensi yang baru ya, untuk menangkap pewahyuan-pewahyuan dan pengertian yang baru ya. Nah, inilah yang kita supaya apa? Setiap kita diberikan pengertian pewahyuan untuk menyelaraskan
pikiran kita dengan Tuhan Yesus Kristus di zaman sekarang ini. Yesus itu mencurahkan darahnya untuk melakukan perjanjian baru dengan ciptaannya. Jadi inilah yang disampaikan di Lukas 22 ayat 20 berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Jadi inilah yang Tuhan mau, bahwa ada satu perjanjian yang baru yang Tuhan berikan kepada umatnya, yaitu perjanjian darah Yesus Kristus. Inilah perjanjian yang tertinggi yang Tuhan berikan kepada kita. Karena di dalam darah itu, Yesus Kristus, itu ada kehidupan, ada kesehatan, dan ada perlindungan. Ya, jadi inilah yang kita harus mengerti arti daripada perjanjian atau covenant ini. Di dalam Yesus, di dalam darah Yesus, itu ada kehidupan. Jadi kalau kita mengerti bahwa sel darah merah itu akan membawa oksigen yang ke paru-paru, dari paru-paru kita ke seluruh tubuh kita dan ke otak kita, itu memberikan kesehatan. Ya, dan juga sel darah merah juga itu mendistribusikan, membawa nutrisi dan vitamin-vitamin kepada seluruh organ kita. Itu memberikan kita kesehatan. Ya. Dan sel darah putih itu memberikan kita apa? Kekuatan, imunisasi tubuh. Nah, itu bicarakan perlindungan. Jadi kalau kita mengerti tentang darah Yesus, perjanjian Yesus, itu adalah Yesus itu memberikan kita kesehatan, kehidupan, dan juga semua perlindungan yang ada untuk kita semuanya. Jadi penting untuk kita mengerti tentang perjanjian darah ini. Di masa kini, Tuhan menginginkan kita menerima anggur ke dalam kantong yang baru supaya terpelihara kedua-duanya. Ini bicarakan tentang menerima pewahyuan yang baru dari Tuhan dengan paradigma yang baru juga dari Tuhan. Kita sekarang sudah memasuki dekade P, ya 5780, yang sekarang yang kita sudah pindah dari dekade Ain, bicara mata, sekarang kita sudah masuk ke dekade P, bicara mulut. Seperti dikatakan, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Jadi setiap kita diminta supaya banyak mengatakan firman Tuhan dengan iman, dengan percaya kita mengatakan firman Tuhan. Dan maka hal-hal itu akan terjadi sesuai dengan firman Tuhan. Nah, ini bicarakan adalah setiap kita yang telah dipilih oleh Tuhan untuk jadi umatnya, untuk mengatakan firman, sehingga firman itulah terjadi dalam setiap kehidupan kita, yaitu setiap kita membawa kerajaan Allah ke dalam kehidupan kita dengan penuh kuasa, sehingga apapun yang kita katakan itu terjadi. Ya, itulah kehendak Tuhan pada zaman sekarang ini. Jadi untuk melakukan hal itu, kita harus banyak merenungkan firman Tuhan. Ya, kita harus banyak merenungkan Tuhan, supaya nanti Roh Kudus yang akan memampukan setiap kita itu dapat melakukan semua perintah-perintah Tuhan. Apabila kita melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan perintahkan sesuai dengan firman-Nya, maka kita akan mencerminkan Kristus dalam kehidupan kita. Kalau kita lebih banyak melakukan firman Tuhan seperti Yesus lakukan, maka kita akan menjadi seperti Yesus Kristus dalam kemuliaan yang lebih besar. Nah, inilah yang Tuhan berikan kepada kita supaya setiap kita harus mengatakan firman Tuhan. Banyak merenungkan firman Tuhan sehingga kita dimampukan untuk menjadi seperti Dia, melakukan semua kehendak Dia di bumi ini. Di masa kini, Tuhan ingin kita melaraskan diri kepadanya supaya kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Orang yang selaras pikiran dengan Kristus
akan menemukan tujuan hidupnya dan memprioritaskan kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi kita semua adalah milik Kristus, kita adalah tubuh Kristus, dan Yesus Kristus ada kepala daripada gerejanya. Tuhan Yesus punya rencana dalam setiap kehidupan kita di bumi ini, supaya mendatangkan kerajaan Allah di bumi. Jadi setiap kita diberikan satu tujuan, yaitu mendatangkan kerajaannya dalam kehidupan kita ini. Supaya apa yang kita lakukan semuanya itu membawa kemuliaan baginya. Untuk itu kita tubuh daripada Tuhan Yesus Kristus, kita harus menyelaraskan pikiran kita, kehendak kita, seperti yang Tuhan Yesus kehendaki. Maka kita akan mendapati tujuan daripada hidup kita itu, sehingga kita dipenuhi yang hidup dengan yang sempurna. Bagi orang yang tidak menyelaraskan tujuan hidupnya seperti yang Tuhan inginkan, mereka itu tidak memprioritaskan kerajaan Allah. Mereka lebih memprioritaskan kebutuhan mereka. Di saat di mana di Taman Eden itu semua kebutuhan manusia itu terpenuhi. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, maka hal-hal seperti kelaparan, kemiskinan, sakit, dan perbudakan itu menjadi hal-hal yang biasa. Ya. Maka itu Tuhan Yesus mati di kayu salib adalah supaya kita dipulihkan, setelah ditebus, diselamatkan, ditebus, dan dipulihkan segala sesuatu. Sehingga rencana Dia semula terjadi dalam kehidupan kita. Supaya kita hidup segambar serupa dengan Dia kembali, kita penuh dengan kuasa, dan kita akan memenangkan, akan mengalami banyak mukjizat-mukjizat dalam kehidupan kita itu semuanya. Dan itulah sebenarnya yang Tuhan kehendaki, bahwa setiap kita melakukan semua yang Dia kehendaki dan penuh dengan kuasa, sehingga dapat menjadi saksi bagi banyak orang. Karena kita ini asalnya dari surga, maka memang semestinya kita bergerak hidup dalam kuasa supernatural yang terus-menerus, sebagaimana yang Tuhan rancangkan dari semula. Ya. Ketika kita mengingat kebaikan Tuhan dan percaya sepenuhnya kepadanya, maka kita dipenuhi dengan harapan akan masa depan. Ibrani 11 ayat 6 berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi kita menaruh pengharapan kepada Tuhan karena kita percaya kepadanya. Jadi penting adalah kita itu mengingati apa yang Allah telah lakukan masa lalu, masa kini, ya, sehingga kita bisa mencari Tuhan itu untuk pengharapan di masa depan. Karena tanpa harapan kita tidak ada masa depan. Dan Tuhan berkata, Allah akan memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya. Jadi ini penting untuk setiap kita itu percaya kepada Tuhan dan mencari Dia. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita akan mencari Tuhan dan kita akan menaruh pengharapan pada Tuhan dan Tuhan akan memberkati kita semuanya. Dalam hal ini sama seperti yang kalau kita mengerti tentang apa yang kita lakukan, kalau kita sebagai pengusaha, sebagai orang yang dagang, karena kita percaya bahwa apa yang kita usahakan, barang-barang, produk-produk yang akan kita usahakan,
itu akan menghasilkan keuntungan. Karena kita percaya, maka kita berinvestasi di sana. Ya, mungkin dalam sebulan, 2 bulan, bahkan setahun, bahkan ada yang sampai 3 tahun merugi. Tapi tetap percaya pasti akan berhasil. Nah, ini menaruh pengharapan. Ya, jadi kalau kita mengerti sebagai investor, sebagai pengusaha, kita mengerti bahwa setiap kita kan menaruh harapan, maka hal itu akan terjadi. Kalau kita tidak percaya apa yang kita lakukan, apa yang kita investasikan, baru sebulan, 2 bulan merugi, kita stop, berhenti, dan kita tidak percaya dengan apa yang kita lakukan, kita pindah lagi dan pekerjaan kita, usaha kita, itu semuanya akan tidak menghasilkan apa-apa. Dan kita karena iman, percaya apa yang kita lakukan, itu pasti berhasil. Maka pada waktunya akan berhasil dan menjadi besar apa yang kita usahakan. Demikian juga Tuhan ingin kita percaya kepada Tuhan, sehingga kita mengharapkan Tuhan. Dan kita mengharapkan Tuhan melakukan sesuatu yang baik untuk kita, karena memang Dia adalah memang baik. Ya, Tuhan telah lakukan masa lalu kita, sekarang dan masa depan. Tuhan juga akan melakukannya. Jadi harapan itu menciptakan masa depan. Tanpa harapan tidak ada masa depan. Ya. Bangsa Israel itu mengeluh ya kepada Musa dan kepada Allah karena mereka itu tidak percaya. Walaupun mereka melihat apa yang Allah telah kerjakan di Mesir, ya, melakukan begitu banyak mukjizat-mukjizat yang besar. Mereka melihat, tapi tidak percaya atau kurang percaya. Setelah mereka jalan dipimpin oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh Allah. Setelah mereka dipimpin oleh Allah di padang gurun. Setelah 3 hari, mereka mulai mengeluh lagi kepada Musa dan kepada Allah. Ya, sehingga akhirnya mereka tidak masuk ke tanah perjanjian. Demikian juga kita sama. Kalau kita tidak percaya atau kurang percaya bahwa Allah itu telah melakukan hal-hal yang baik untuk kita dan untuk masa depan kita, maka kita juga akan mengeluh kepada Tuhan Yesus Kristus dan kepada Allah. Kita dirancang untuk membawa dampak pada dunia dan sekitar kita. Memang setiap kita itu dipilih ya untuk berdampak, ya membawa kerajaan Allah itu dalam setiap kehidupan kita itu, sehingga kita berdampak kepada kehidupan kita dan juga kehidupan orang-orang sekitar kita itu. Maka itu Yesus memberikan amanat agung kepada murid-muridnya dan mengutus mereka untuk memberitakan Injil dengan kuasa Allah dan menjadikan semua bangsa murid-muridnya. Nah, inilah yang Tuhan mau supaya kita itu melakukan kehendaknya pada zaman sekarang, yaitu supaya kita memberitakan Injil Kerajaan Allah dengan penuh kuasa yang datang dari Dia dan menjadikan semua bangsa murid-muridnya. Apabila kita melakukan hal ini, maka kita mengerti tujuan hidup kita itu. Dan Tuhan berjanji, apa yang kita lakukan setiap tempat, setiap daerah yang kita injak dengan tapak kaki kita, itu akan menjadi milik kita, milik Kristus, milik kerajaan Allah. Ya, itulah yang Tuhan mau. Nah, itulah panggilan kita. Dan kalau kita mengerti panggilan ini dan kita menyelesaikannya, maka kita dipenuhi oleh kehidupan kita ini dengan apa yang diingin oleh Tuhan. Seperti Paulus berkata, aku berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Inilah panggilan hidup kita. Setiap kita ada panggilan. Dan setiap kita kalau menjalaninya, menyelesaikannya, maka kita selesai dalam hidup kita dengan penuh sukacita. Kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Setiap kali kita memakan roti dan minum anggur dengan cara yang benar. Jangan ada
menyimpan dosa, dan kita minta ampun dari semua perbuatan-perbuatan dosa kita, dan juga kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Oh iyalah pasyadara. Bapak kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau mengampuni Tuhan setiap kami ya Bapa. Kau tahu Tuhan setiap kelakuan kami, Kau tahu setiap isi hati kami, bahkan Kau tahu semuanya ya Tuhan. Oh iyalah pasyadara. Iyalah pasyadara. Bapa kami berdoa ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kau ampuni semua Tuhan kesalahan kami, dosa-dosa kami, bahkan dosa yang kami tidak ketahui Tuhan, kami tidak sadari Tuhan. Kau ampunilah kami ya Tuhan. Saya percaya Tuhan, Engkau oleh kasih karunia-Mu semuanya Tuhan, kami ini adalah umat-Mu yang dipilih, yang ditentukan oleh Engkau sendiri Tuhan, untuk melakukan semua kehendak-Mu di dunia ini Tuhan, seperti yang Kau ingini Tuhan, sehingga kerajaan surga Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Tuhan kiranya Engkau ya Bapa mengampuni semua dosa-dosa kami, kesalahan kami, bahkan perkataan-perkataan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami juga Tuhan ingin Tuhan mengampuni juga Tuhan orang-orang yang bersalah pada kami, bahkan musuh-musuh kami Tuhan. Kami ingin mengampuni mereka semua Tuhan. Kami ingin memberkati mereka semua ya Tuhan. Supaya Tuhan mereka Tuhan dipenuhi oleh kasih-Mu, mereka juga diberkati oleh Engkau sendiri ya Tuhan. Berkatilah mereka semua ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bapa dari kami akan perjamuan kudus, kiranya Engkau terus Tuhan menyertai kami semua ya Bapa. Oh ya lala pasyara bara. Mari kita angkat roti tinggi-tinggi, kita katakan bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukan roti yang kita pecah-pecahkan ini ada bersekutu dengan tubuh Kristus. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara kasih Tuhan, bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur ada persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh ya la pasya papa. Oh ya la pasya papa ya la papa. Oh ya la pasya papa ya la para. Ilala basyara para la basyara para Ilala basyara Bapa, kiranya Engkau Tuhan mengurapi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, di mana mereka berada Tuhan, sehingga Tuhan mereka mendapatkan Tuhan hikmat yang poin-poin yang baru yang datang dari Engkau sendiri ya Tuhan. Dan Engkau juga Tuhan menyediakan Tuhan semua Tuhan kantong kulit yang baru pada setiap mereka. Sehingga mereka Tuhan menerima ya Tuhan poin-poin itu dengan kantong yang baru Tuhan. Amen. Paradigma yang baru Tuhan pada setiap mereka Tuhan. Dan mereka melakukan semua kehendak-Mu, berjalan bersama-Mu ya Tuhan. Sehingga Tuhan menyatakan Tuhan apa kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan dan kehidupan mereka Tuhan. Mereka semua menyatakan Tuhan kemuliaan-Mu Tuhan. Amen. Dalam hidup mereka Tuhan. Saya percaya Tuhan Kau telah menebus mereka semua ya Bapa. Dan Kau pulihkan mereka semua Tuhan. Dan Kau telah berikan kuasa roh-Mu kepada setiap mereka. Amen. Sehingga mereka akan melangkah Tuhan bersama-Mu
Dari iman kepada iman yang baru ya Tuhan. Amin. Dari pengharapan kepada pengharapan yang baru Tuhan. Dan semuanya Tuhan, mereka tidak akan kecewa ya Tuhan. Mereka akan diberi upah oleh Engkau sendiri ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Untuk hari yang indah ini Kau berikan pada kami semua umat-Mu. Dan pelindungan yang sempurna, pemeliharaan yang sempurna telah berikan pada mereka semua ya Bapa. Bagi mereka yang sakit Tuhan, saya percaya Tuhan darah-Mu ya Tuhan telah menyembuhkan mereka Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapa. Saya juga percaya Tuhan, Engkau juga Tuhan akan berkati ekonomi mereka Tuhan. Apa kerja mereka, Kau berkati mereka semua Tuhan. Saya percaya Tuhan, waktunya Tuhan, mereka akan menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Mereka akan mengalami semua kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.